Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fa sholawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tabu ajnihataha li talabil ilmi ridhaan bima yatlub. Al-hadits. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahim di dalam raraga thalabul ilmi, yang mana semua ibadah-ibadah itu adalah baik, semua ibadah-ibadah itu adalah bagus, tapi ada ibadah yang lebih sempurna, lebih istimewa, lebih bagus, yaitu adalah thalabul ilmi. Bahkan saking perlunya, saking istimewanya ilmu, jangankan ilmu itu dekat, jangankan ilmu itu sangat mudah. Zaman sekarang kita tinggal buka YouTube, langsung kita sentuh ceramah. Jangankan semudah seperti itu. Di negeri Cina pun, di luar negeri pun, ilmu perlu kita kejar. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita dengan mudahnya ilmu ini, justru kita malah tidak mengambil, tidak terlibat. Naudzubillah. Karena alangkah ruginya kita di zaman sekarang yang begitu mudah, gampang untuk kita belajar ilmu, tapi kita tidak tertarik. Naudzubillah. Ada hadis Nabi yang mengatakan, asyadu hasratan yaumal qiyamah, sedahsyat-dahsyatnya kerugian nanti di hari kiamat. Siapa? Adalah manusia amkanahu thalabul ilmi falam yatlubu. Dia ada kesempatan, mudah bisa untuk belajar, mendengarkan tausiah, mengikuti tausiah keagamaan, sampai sekali tidak menyempatkan, maka itu adalah yang sangat rugi, yang begitu dahsyat kerugiannya nanti di hari kiamat. Artinya apa? Ya artinya, ayo, bagaimana caranya kalau kita kerja di kantor, kita tidak bisa ke madrasah, tidak ada waktu untuk ke masjid, tidak ada waktu untuk ke majelis ta'lim, minimal jangan lewatkan, buka YouTube, sentuh YouTube yang mengadakan tausiah keagamaan. Agar apa? Agar kita fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, agar kita dunia kita sukses, akhirat pun sukses. Insya
Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Karena kalau kita tidak mendekati pengajian, tidak mengikuti tausiah-tausiah keagamaan, kita akan tersesat. Naudzubillah. Sekarang lama kita dikejutkan, digegerkan dengan polemik nasab Habib Alwi. Kalau kita tidak mengikuti tausiah-tausiah, kita tidak akan tahu siapa Habib Alwi itu. Harus seperti apakah kita kepada mereka itu. Siapakah Terah Wali Songo itu? Harus seperti apakah kita terhadap mereka? Kita tidak akan mengetahui harus apa, seperti apa, dan bagaimana kita untuk menyikapinya. Na'udzubillah. Sekarang kita berbicara sedikit saja. Sekarang Habib Alwi sangat terdesak. Terdesak bagaimana? Mereka mempertahankan bahwa dirinya itu adalah keturunan Rasulullah. Mereka tetap mengklaim, mereka tetap kekeh mengaku bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi besar Nabi Muhammad, tapi mereka tidak sanggup untuk memberi bukti. Kitab nasab ataupun kitab sejarah ataupun secara genetik atau menurut ahli filolog mereka tidak bisa memberi bukti-bukti itu. Tapi mereka pertahankan sekuat tenaga. Kepala dibikin kaki, kaki pun dibikin kepala. Mati-matian untuk membela bahwa mereka itu adalah nasabnya nyambung ke Rasulullah. Tapi sayang, mereka tidak punya bukti. Tapi sayang, mereka tidak bisa memberikan bukti nyata. Subhanallah. Subhanallah. Bahkan mereka melawan, menjawab dengan jawaban-jawaban yang tidak pas. Mereka memberikan jawaban, mereka memberikan alasan yang tidak sesuai dengan apa yang dipinta, yang dipertanyakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa Al-Fakir selalu mengatakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, padahal banyak yang membahas nasab ini? Oh, sebenarnya yang meneliti, yang menelusuri klan ini, nasab ini sebenarnya sebelum Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pun banyak, tapi tidak se-booming, tidak sejelas, tidak seberani, tidak semendasar seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi harus dicatat, yang membatalkan nasab Habib Alwi ini adalah bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bukan. Tapi siapa? Tapi adalah ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Cuma yang menemukan adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kitab Silsilatul Alawiyah, Kitab Al-Majdi, Kitab Al-Asili, Kitab Ibnu Samura, Kitab Ibnu Khaldun, Kitab Al-Majdi, Kitab Buntakilah Tolibiyah, Kitab Undatul Tolib, Kitab Sajaratul Mubarakah, dan lain sebagainya kitab-kitab tentang nasab Rasulullah adalah kebanyakannya ulama-ulama tidak membacanya. Tidak membacanya karena mungkin ya untuk apa? Tidak begitu penting untuk meneliti, untuk membaca kitab-kitab tentang hal nasab. Semua ulama, semua ustadz, kiai, ajengan, fokusnya adalah
tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu torekat, ilmu hakikat, ilmu marifat, ilmu hikmat, dan lain sebagainya. Jadi karena kebanyakannya ilmu ya tentang nasab ya, akhirnya dibiarkan. Kenapa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ingin meneliti? Kenapa? Oh, karena begini. Ini nasab sudah 550 tahun tidak ada yang ngome-ngome, tidak ada yang memperdulikan. Terserahlah, kita husnudzon saja. Ada orang ngaku keturunan Nabi, masa bodoh. Ada orang yang mengaku Habib, sabodo. Ada orang yang mengaku keturunan Terah Wali Songo, sabodo. Tidak peduli, itu adalah hak dia. Tapi kebelakangan ini karena banyaknya yang mengaku keturunan Rasulullah, yang mengaku cucu Nabi, yang terang-terangan mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah. Terang-terangan ngaku begitu, tidak ada malunya, naudzubillah. Tapi kelakuannya jauh daripada kelakuan Nabi, jauh daripada syariat Nabi, jauh daripada akhlak Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu menimbulkan banyak para ulama, khususnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, mencurigai dan begitu ragu. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah benar-benar makhluk termulia, teristimewa, akhlaknya sangat mulia. Bahkan diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Tapi ada orang yang mengaku cucunya, yang mengalir di tubuhnya katanya darah suci Rasulullah, tapi akhlaknya tidak sesuai. Jadi akhirnya dengan keberadaan seperti itu, maka keluarlah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan tentu bukan hanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani saja, tentu banyak. Ada Kiai Nur Ihya, ada Raden Al-Mubarak, Raden Yusuf Al-Mubarak, Kiai sepuh di Banten. Terus banyak ulama-ulama sepuh di belakang Kiai Haji Imaduddin yang mendukung atas kajiannya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dan banyak ulama-ulama bukan hanya ikut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani saja. Ulama-ulama pun tidak sebodoh, tidak sepicik. Banyak ulama-ulama pun adalah karena membaca kitab nasab, karena membaca kitab sejarah-sejarah, karena mendengar hasil, melihat ahli filologi, ahli genetik. Jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bukan hanya satu-satunya, bukan. Begitu banyak para ulama yang menyatakan bahwa Habib Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Rasul, bukan hanya taklid buta kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman tadi, bukan hanya menuruti, bukan, tapi beliau pun adalah membaca kitab-kitabnya, yakin dengan yang dibaca kitabnya itu. Tapi tidak dipungkiri, yang pertama berani muncul ke permukaan dengan terus terang, dengan gagah berani menyatakan bahwa keturunan nasab Habib Ba'alwi itu adalah maktuun, terputus, mardudun, tertolak, bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dengan sababiyah itu, para ulama berebut, berlomba untuk membeli kitab, untuk membaca kitab. Ternyata pas dibaca kitab, diteliti kitab, dan ahli-ahli yang lainnya memutuskan bahwa Habib Ba'alwi bukan duriyah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Jangan salah. Ini mah terus Kiimad. Bukan hanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantanis, bukan. Banyak bejibun para ulama menyatakan putusnya Habib Ba'alwi itu kepada Rasulullah, bukan duriah Rasul. Jangan nyalahin Kiimad. Kiimad tidak memutuskan, tidak. Kiimad hanya menemukan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah bahwa Habib Ba'alwi adalah terputus, bukan duriah Rasulullah. Terus para ulama jangan dianggap bodoh. Para ulama jangan dianggap hanya taklid buta, bukan. Para ulama penasaran, mana kitabnya? Akhirnya para ulama membaca dengan kitabnya, ternyata oh iya. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantanis itu adalah penemu. Sekali lagi, penemu. Jadi jangan lagi ada kata-kata, wah si Imad coba dengan Syekh Nawawi Tanar Al-Bantanis pintar mana, si Imad dengan Mbah Hasim As'ari pintar mana, si Imad dengan Mbah Khalil Bangkalan Madura pintar mana. Itu omongan apa? Tidak nyambung. Kalau memang mau memutuskan, mau membatalkan, mau merungkatkan tesis Kiai Haji Imaduddin, jawablah dengan ilmiah. Beri kitabnya sejarah, kitab nasab, dan beri menurut keterangan ahli filologi, dan beri bukti tes DNA. Selesai. Tidak usah menghina, mencela, meremehkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantanis dan semua para ulama yang ikut meneliti, menelusuri nasab Habib Ba'alwi itu. Sekali lagi Al-Fakir ingatkan, dengan batalnya nasab, no problem, tidak menjadi masalah. Yang penting kita takwa kepada Allah. Ingin tinggi derajat kita, belajar ilmu. Selesai. Apapun genetik kita, apapun nasab kita, kemanapun kita nyambung, tidak menjadi masalah. Yang penting kita bertakwa, berilmu, sudah selesai. Kita menjadi manusia yang termulia, manusia yang tertinggi derajatnya. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jangan malah kita mempelajari buku-buku, mempelajari kitab-kitab, mempelajari referensi-referensi yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantanis. Khususnya umumnya adalah untuk menjawab para ulama yang sebarisan dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantanis, sependapat. Ada hadis Nabi yang mengatakan, man ta'lamal ilma liyubahi bil ulama wa yumari bihi sufaha wa yasrifa wujuhan nas adkhalahum Allahu jahannam. Jikalau kita mempelajari kitab, mempelajari sejarah, mempelajari ini dan itu, sehingga kita menjadi banyak pembenaran ilmu di dalam otak kita, tapi tujuan kita adalah untuk berdebat, untuk mengalahkan, untuk gaya-gayaan, itu adalah adkhalahu jahannam, maka Allah akan memasukkan orang itu ke neraka jahannam. Nauzubillahi minadz dzalik. Artinya apa? Ya artinya jangan kita menjawab, membalas, membahas, membela kita dengan bahasan keterangan-keterangan yang begitu ngayab, yang begitu tidak bersumber, yang begitu tidak nyambung kepada yang diperlukan oleh para ulama penelusuri nasab. Jadi kita menelusuri nasab, membela nasab Rasulullah, itu adalah suatu keharusan.
Karena Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya As-Su'aikul Muhriqah mengatakan, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairah. Jadi setiap kita manusia harus punya ghirah untuk menjaga nasab suci Rasulullah. Jangan sampai nasab suci Rasulullah itu adalah dicangkok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita harus punya ghirah, harus kita punya kecemburuan, sehingga hatta la yantasib ahadun illa bihaqi, sehingga tidak ada lagi yang berani mengaku-ngaku nasab suci Rasulullah padahal dia adalah bukan. Na'udzubillah. Akhlaknya tidak baik, kelakuannya tidak baik, apapun tidak baik, tapi dia mengaku keturunan Rasulullah. Bukankah itu adalah menodai kepada kesucian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu, sekali lagi, ayo, walaupun bagaimana, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita melangkah bersama. Ya, akui saja yang selama ini kita mengaku cucu Nabi, yang selama ini kita mengaku dzurriyyah Rasulullah. Ayo, karena kita tidak bisa memberikan bukti, tes DNA pun kita tidak mau, kitab sejarah pun kita tidak bisa membuktikan, kitab nasab tidak bisa membuktikan, ahli filologi pun kita tidak bisa membuktikan. Ayo kita ngaku saja, ngaku menerima dengan hak. Itulah ada suatu kemuliaan, suatu keistimewaan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi para habaib Balawi yang mengakui bahwa dirinya bukan dzurriyyah Rasulullah, itu adalah benar-benar yang termulia, benar-benar yang terpuji, benar-benar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berani, sanggup untuk menerima hak walaupun hak itu terasa pahit. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga ini bisa menjadikan satu edukasi atau mengidoh, terutama kepada diri Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk kita semua. Dengan adanya pembahasan penjelasan ini, insya Allah, semoga Allah ini menjadikan satu wasilah untuk turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Sekian demikian. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan khilaf. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.